Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya? Hari ini masih bertemu dengan Ibu. Di materi kita yang sebelumnya kita kan udah belajar tentang koordinat kartesius. Paham kan? Mudah ya? Oke. Materi hari ini kita udah masuk ke bab baru ya. Yaitu, ada yang udah belajar nggak? Apa kira-kira materi kita hari ini? Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai relasi dan fungsi. Tetap sama ya, buku yang mesti kalian sediakan sama dengan pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu ada buku paket matematika kelas 8-nya, kemudian ada buku mandiri matematikanya. Oke, masuk ke yang berikutnya atau masih bagian yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Iya, kalian mengetahui pengertian relasi. Kemudian yang berikutnya, kalian mampu menyatakan penyajian relasi. Nah, yang terakhir, kalian mampu menentukan nama relasi. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu relasi. Kalian bisa lihat di buku paket matematika halaman 76. Sebelum itu kalian mesti tahu dulu relasi itu ditemukan oleh Galileo, Bapak ilmu pengetahuan, Bapak astronomi observasional, Bapak ilmu fisika modern, dan Bapak metode ilmiah. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan relasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kalian sadarin. Oke, nah ini dia. Ruangan kelas. Kira-kira apa yang bisa dijadikan relasinya? Iya, siswa dengan tempat duduknya. Kemudian ada lagi gambar yang kedua, iya. Wow, enak ya. Rumah makan Pak Asari. Kira-kira apa di sini yang bisa dijadikan relasinya? Ya, beberapa tamu atau pengunjung yang datang untuk memesan menu rumah makan Pak Asari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian relasi ialah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa buat seperti ini. Ya, hubungan dari A ke B. Jadi untuk gambar yang pertama tadi, gambar 32, hubungan dari A ke B kan bisa aja kalian buat A-nya siswa, B-nya tempat duduknya atau kursinya. Kemudian untuk gambar yang kedua bisa kalian buat A-nya sebagai pengunjung, kemudian B-nya menu makanan. Materi yang kedua yaitu penyajian relasi. Jadi penyajian relasi kita itu ada 3. Yang pertama, diagram panah. Panah udah pasti ada panahnya ya. Seperti apa? Kita lihat yuk. Iya, di sini ada anggota A, kemudian ada anggota B. Anggota A masing-masing udah dari 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 4, 8, 9. Udah pasti kita menggunakan diagram panah nih. Ada panahnya tuh kan. Nah, relasinya apa? Akar dari. Jadi anggota A kita hubungkan ke B dengan aturan akar dari. Kira-kira 1 kemana ya? Atau 1 akar dari 1. Kemudian 2 akar dari 4, kemudian 3 akar dari 9. Nah, kalau 4 ada enggak? Iya, tidak ada ya. 4 akar dari 16, sedangkan di situ anggota B tidak ada yang 16. Karena tidak ada, kamu jangan paksakan nih. Oh, aku pasangkan aja 4 ke 8, enggak boleh. Jadi kalau tidak ada pasangannya, biarkan saja atau abaikan. Lanjut, yang kedua diagram kartesius. Kartesius udah pasti ada koordinat kartesius. Nah, di sini juga ada ketentuan untuk penulisannya nih. Yang perlu kalian perhatikan dulu.
Ya, setiap anggota A berada pada sumbu yang mendatar X. Ya, jadi A berada di sumbu X. Kemudian setiap anggota B berada pada sumbu yang tegak atau Y. Jadi mendatar untuk yang A, sedangkan yang B untuk yang tegak. Paham ya? Kemudian aturan yang berikutnya, setiap pasangan anggota A yang berelasi dengan anggota B dinyatakan dengan titik atau noktah terlebih dahulu. Jadi pasangan anggota A dengan B ada tanda titiknya atau noktahnya. Paham ya? Oke, lanjut ke yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Aturannya apa nih? Oke, anggota himpunan A ditulis pertama dan pasangannya anggota B ditulis kedua. Jadi kamu penulisannya A dulu baru koma B. Untuk penulisannya, nah ini dia ya, selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, untuk setiap pasangan yang berurutan letaknya kan di dalam. Hanya ada dua anggota, A, B atau X, Y. Untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat contoh. Nah, kalian bisa lihat di buku paket matematika halaman 81 tabel 3.2. Seperti apa tabelnya? Oke, ini dia. Nah, di sini ada keterangan hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Ada nama siswa, kemudian pelajaran yang disukai. Oke, pertanyaannya, gambarlah diagram panah koordinat kartesius pasangan berurutan dari keterangan tabel. Lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama itu menggunakan diagram panah. Dia ingat ya, diagram panah tadi ada bagian A, ada bagian B, kemudian berbentuk persegi panjang. Ini dia A. A di sini adalah nama-nama siswanya. Kemudian yang B-nya ya bidang studinya. Nah, sebelum menghubungkan relasinya, udah pasti kalian tahu dulu kira-kira namanya apa ya, nama relasinya apa ya? Ya, pelajaran yang disukai. Tadi kan udah ada keterangannya, pelajaran yang disukai oleh 5 siswa. Nah, Abdul tadi kemana ya? Iya, ke matematika, kemudian ke IPA. Budi IPS dan kesenian, kemudian Chandra ke IPA dan olahraga, Dini ke bahasa Inggris, sedangkan Elok terakhir ke matematika. Kalian bisa lihat tuh ketentuannya dari tabel tadi. Nah, sekarang untuk yang kedua, koordinat kartesius. Nah, tadi sumbu X atau yang mendatar anggota A, sedangkan yang tegak atau sumbu Y itu anggota B. Penulisannya bebas. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Jadi X untuk semua anggota A, nama-namanya Abdul, Budi, Dini, Elok, Chandra. Sedangkan Y itu bidang studinya. Nah, di sini kan kelihatan nih, setiap relasi yang menghubungkan dari A ke B ditandain dengan tanda titik. Ada yang pertama Abdul ke Matem, Abdul ke Matem. Nah, ini tanda titiknya. Kemudian ada Elok ke Matem juga. Elok, nah ini dia ya, ke Matem. Kemudian ada Budi ke Senian. Jadi ada Budi ke Senian. Nah, ini dia ya. Jadi tandai dengan tanda titik atau nokta. Kemudian penyajian yang berikutnya, pasangan berurutan.
Ingat tadi pasangan berurutan selalu ada dua anggota, A duluan kemudian koma B. Oke, kita lihat. Iya, jadi kalau misalnya ada yang dua, Abdul, pelajaran disukai matematika dan IPA, jangan dibuat Abdul, matematika, IPA, tapi buat dua anggota. Yang pertama Abdul matematika dulu, kemudian kembali lagi Abdul IPA. Nah, kalau elok kan cuma satu nih, elok ke matem, udah tinggal bikin aja tuh elok ke matem. Materi yang terakhir yaitu menuliskan nama relasi. Dalam penulisan nama relasi yang perlu kalian perhatikan yaitu setiap anggota A yang memiliki pasangan pada anggota B. Jadi kamu sesuaikan pasangan A ke B. Masuk aja kita ke contoh. Nah, di sini tentukan relasi yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Yang pertama, lihat buku paket matematika halaman 86 nomor 4. Di sini ada diagram panah anggota A dan anggota B. Ini bisa kamu lihat ya. Oke, pasangan yang pertama, New Delhi ke India. Kemudian Manila ke Filipina. Kuala Lumpur ke Malaysia. Bangkok ke Thailand. Nah, jadi kira-kira apa ya yang sesuai nama setiap pasangan anggota A ke anggota B? Iya, yang sesuai yaitu ibu kota dari. Jadi New Delhi ibu kota dari India, Manila ibu kota dari Filipina, Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, Bangkok ibu kota dari Thailand. Kemudian contoh yang kedua, Mandiri Matematika halaman 38 nomor 11. Nah, untuk yang ini ya berdasarkan pasangan berurutan ya. Diketahui relasi himpunan X, Y di mana X anggota A dan Y anggota B. Diwakili dengan himpunan 1,2, berarti X-nya A, Y-nya B. Kemudian 2,4, 3,6, 5, 10. Nah, di pasangan X, Y ini kira-kira yang sesuai namanya apa ya? Ada yang pasangan pertama 1,2, pasangan yang kedua 2,4, 3,6, dan 5,10. Iya, kita lihat setengah dari. Nah, kita sesuaikan tuh 1/2 dari 2, benar ya. 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, dan 5/2 dari 10. Nah, untuk memantapkan materi kita hari ini, kalian latihan. Ada ketentuannya nih, kerjakan di buku latihan, tulis soal dan penyelesaiannya. Apa saja latihannya? Yang pertama dari buku paket matematika halaman 87 nomor 6. Kemudian yang kedua dari buku paket matematika halaman 88 nomor 11. Yang ketiga buku mandiri matematika halaman 37 nomor 5 dan 8. Terakhir, buku mandiri matematika halaman 38 nomor 15. Lanjut ke kesimpulan kita hari ini. Ada dua. Yang pertama, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota A ke anggota B. Kemudian kesimpulan kita yang kedua, penyajian relasi ada 3. Diagram panah, Kartesius, terakhir pasangan berurutan. Oke, untuk mempelajari materi kalian berikutnya, kalian bisa pelajari mengenai fungsi.
Untuk keterangannya lihat di paket matematika halaman 90. Oke, latihan tadi atau tugas bisa kalian kumpul pada saat kelas konsultasi atau di diskon. Ingat protokol kesehatan. Materi kita juga sudah selesai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.